kita ketemu lagi di Aini Talk Show. Simaknya sampai habis dong. So, narasumber kita hari ini keren banget. Seorang pria muda, backpacker yang sudah keliling ke 95 negara dengan budget terbatas plus dapat homestay gratis. Siapa yang nggak pengen, ya kan? Pertanyaannya gimana caranya sih? Makanya simak dong obrolan kita bersama Mas Fajar Rizaldin, backpacker muda yang sudah keliling dunia ke 95 negara dengan budget terbatas plus homestay gratis. Hore, Mas Fajar, makasih waktunya. Sama-sama Mbak ini. Seneng ya akhirnya kita ketemu. Iya. Mas, kita punya banyak pertanyaan loh. Karena teman-teman banyak yang tertarik begitu kami cerita tentang nanti narasumber berikutnya itu seorang backpacker muda sudah keliling 95 negara loh. Wow, mereka tuh langsung wow, gimana caranya jadi backpacker 95 negara? Karena saya bilang lagi, budget terbatas plus dapat homestay gratis. Nah, nanti kita kulik abis Mas Fajar ya Mas. Oke. Ya, Mas, cerita dong Mas. Dulu itu Mas Fajar bisa jadi seorang backpacker tuh gimana ceritanya sih Mas? Jadi awal mulanya itu kan sewaktu saya masih di SMP ya, saya tuh mulai berkorespondensi punya sahabat pena di luar negeri karena saya senang aja gitu punya teman di luar negeri dan juga praktek bahasa Inggris ya waktu itu. Terus dari situ saya tuh mulai berkeinginan untuk mengunjungi teman-teman saya itu gitu. Tapi kan waktu itu belum saya belum punya cukup uang ya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi waktu itu akhirnya saya menabung sampai akhirnya sewaktu saya kuliah saya baru bisa backpacking ke luar negeri waktu itu. Jadi pengalaman saya backpacking pertama kali ke luar negeri itu ke Eropa. Nah di Eropa itu saya menginap rumahnya sahabat-sahabat pena saya di sana gitu. Jadi itinerary-nya itu disesuaikan dengan teman saya ada di Berlin, ada di Barcelona. Jadi saya mengunjungi teman-teman saya Latin. Ya saya berkunjung ke situ. Seperti misalnya dari Barcelona lanjut ke Belanda, dari antara Barcelona sama Belanda, nanti saya mampir di Paris, terus mampir di Belgia, seperti itu gitu. Jadi itu pengalaman backpacking saya yang pertama waktu kuliah. Mas cerita dong gimana rasanya? Itu kan sahabat pena Mas sejak kecil tuh ya. Terus ketika mahasiswa Mas bisa mulai ketemu mereka sebagai backpackers. Terus gimana rasanya tuh persahabatan yang lama, terus Mas ketemu mereka rasanya gimana dong Mas? Iya, rasanya asik banget karena kalau ada selama jadi sahabat pena kan kita cuma tukar-tukaran foto gitu. Jadi nggak seperti kalau sekarang kan enak ya bisa langsung WhatsApp video call gitu. Kalau sahabat pena kan kita masih harus menulis surat gitu ya dulu seperti itu. Jadi kadang-kadang penantiannya itu 1 bulan atau beberapa minggu baru dapat balasan seperti itu. Nah, jadi waktu ketemu langsung dengan mereka ya di situ kita banyak belajar juga. Oh teman saya seperti ini, terutama juga menyesuaikan dengan keluarga mereka kan dan juga dengan culture mereka seperti itu. Jadi pokoknya pengalaman yang seru dan tak terlupakan backpacking saya pertama ke Eropa waktu dulu. Pastilah
Dan itu pasti keren banget sih. Saya juga bayangin kalau punya sahabat pena, ketemu mereka rasanya wow, ketagihan banget. So yang menjadi pertanyaan Mas, ya kan? Yang jadi pertanyaan, selain karena Mas ingin bertemu dengan sahabat pena, apa sih alasan lain atau tujuannya? Apa sih yang membuat Mas benar-benar bertekad menjadi seorang backpacker waktu itu? Iya, jadi motivasi lain karena pada prinsipnya saya itu sangat ingin tahu ya, sangat curious mengenai dunia di luar Indonesia. Jadi dari kecil tuh saya memang sudah tertarik sama yang namanya peta dunia ya. Dari SD saya ingat saya udah bisa gambar peta. Jadi di situ saya udah tahu oh di sini ada negara ini. Jadi dulu itu salah satu buku favorit saya itu buku Pintar namanya, karena di situ ada saya ingat deskripsi ratusan negara di dunia. Itu saya suka baca, oh ini negara ini begini, benderanya begini. Nah, dari situ motivasi saya juga ingin keliling dunia, karena ingin tahu negara-negara itu yang selama ini saya baca aslinya seperti apa sih. Cuman karena keterbatasan dana yang saya punya, maka saya pilih dengan backpacking, karena dengan cara itu saya bisa melihat dengan banyak negara dengan budget yang pas lah gitu untuk seorang mahasiswa seperti saya waktu itu. Kalau gitu Mas, masih ingat nggak sih Mas Fajar, negara pertama yang Mas Fajar kunjungi itu negara apa? Negara yang pertama saya kunjungi selama backpacking itu negara Jerman. Jadi ya Jerman itu pintu gerbang saya pas waktu saya mulai backpacking di Eropa. Karena saya ada teman di Berlin. Jadi saya mulainya di Jerman seperti itu. Jadi meskipun pengalaman backpacking saya pertama kali waktu itu ke Eropa, ke Jerman, tapi sebelumnya pas waktu kecil saya memang sudah pernah ke luar negeri. Dulu ya ikut tur sih dengan keluarga waktu itu ke Jepang. Nah dari situ juga pengalaman saya pertama ke luar negeri, dan saya rasa setelah itu yang seperti Mbak ini bilang jadi ketagihan gitu. Beruntung banget ya, kecil-kecil sudah keluar negeri, jadi ketagihannya ketagihan baik keliling dunia gitu ya. Iya. So saya ngajak Mas Fajar untuk mengingat kembali momen pertama kali jadi backpacker ke Jerman ya. So selain senang ketemu teman gitu ya, apa sih sensasinya menjadi seorang backpacker ke negara maju loh, Jerman? Siapa yang nggak tahu Jerman sih? Apa saja yang Mas rasakan saat itu? Jadi seperti saya bilang, waktu saya backpacking pertama ke luar negeri itu saya merasakan banyak perbedaan antara negara sendiri dan negara Eropa gitu misalnya. Yang membekas di saya itu karena waktu itu sahabat pena saya di Jerman itu masih SMA waktu itu, sementara saya udah kuliah. Jadi terus saya diajak ke kelasnya untuk merasakan bagaimana sih sekolah di Jerman sehari aja gitu, dan saya join aja kelasnya walaupun saya nggak ngerti bahasa Jerman ya, cuman begini ya kelas di Jerman. Jadi dari situ terus saya mulai terbuka lebih banyak gitu mengenai hal-hal positif yang bisa saya bawa dari pengalaman saya di luar negeri, dan kemudian mungkin saya praktekkan di Indonesia seperti itu. Wow, seneng banget ya dapat pengalaman dulu merasakan suasana kelas ya. Iya. Nah, Mas, bicara tentang backpackers, apa saja sih Mas syarat untuk menjadi seorang backpacker itu? Ada nggak sih syaratnya, Mas? Kalau menurut saya syarat jadi backpacker itu yang pertama mesti mandiri, karena backpacker itu kan istilahnya pejalan mandiri ya. Jadi
nggak boleh manja gitu. Yes. Dan saya kurang setuju dengan karena kan kalau backpacker itu yang penting kita mendahulukan pengalamannya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang pengalaman ini mengharuskan kita untuk ya mungkin get out of our comfort zone. Jadi tidak selamanya mungkin nyaman gitu, karena kadang-kadang kita harus bermalam di kereta atau mungkin naik pesawat budget gitu, karena bagi seorang backpacker itu yang penting goalnya, how to reach the goal dalam perjalanan itu. Makanya ya harus mandiri dan harus tahan banting gitu untuk mencapai tujuan gitu. Paham. Berarti ada tambahan juga, Mas. Kan ibaratnya bedanya backpacker dengan non-backpacker itu kan harus tahu ya, misalnya mungkin dulu awal-awalnya Mas pasti ke hotel yang budget, yang artinya hotelnya share rame-rame. Padahal kalau dulu pengalaman saya ingat banget kalau dulu di Australia ngerasain hotel budget tuh oke-oke juga kok gitu loh. Kita jadi bisa belajar, ngobrol bareng, masak bareng. Jadi tergantung kita ngelihatnya ya Mas ya. Yang jelas nggak ada nggak ada eksklusivitas atau luxury-nya nggak ada, tapi enjoy-nya itu kali ya Mas ya. Betul. Ya karena kan sebagai backpacker itu kita travel secara independen, jadi tidak bergabung di dalam grup tour gitu. Jadi di situ juga kadang-kadang kita dituntut untuk bisa bergaul dengan sesama backpacker yang lain, karena seperti saya bilang ya itu tujuannya. Kalau misalnya ada beberapa lokasi yang terlalu mahal untuk kita datangi dengan seorang diri, tapi dengan kita bergabung dengan backpacker lain dengan tujuan yang sama, kita bisa berhemat dan akhirnya kita bisa mencapai tujuan itu. Malah asik ya berarti ya kan? Iya betul. Ya kadang-kadang dalam pengalaman saya sih ya ada hal-hal yang tak terduga seperti itu yang akhirnya berujung dengan happy ending seperti itu, karena kayak di film dong ya, film Hollywood. Tadinya saya pikir ini saya bakal keluar banyak uang nih, tapi ternyata saya kemudian menemukan sesama backpacker dengan tujuan yang sama, ya kita bergabung dan akhirnya saya bisa berkunjung ke tempat itu dengan budget yang cukup terjangkau seperti itu. Oke, asik juga dong ya. Iya. Malah asik banget berarti. Nah, Mas Fajar, Mas itu kan masih terhitung masih muda. Dan ternyata sudah keliling ke 95 negara, ya kan? Dan menurut saya menarik loh. Dari Jepang, tadi Jerman. Yang menurut saya menarik itu Mas ternyata tertarik ke Korea Utara, ya kan? Kalau ke Jordan, Maldives juga menarik, dan Eropa. Nah, saya mau mengulik tentang Korea Utara. Kenapa seorang Fajar tertarik dengan Korea Utara? Apa yang membuat seorang Fajar tertarik dengan negara Korea Utara, Mas? Ya, jadi Korea Utara itu karena negaranya itu misterius, tertutup dan belum banyak orang yang bisa ke sana. Jadi karena hal-hal itu membuat saya semakin penasaran, kepengen tahu apa sih yang ada di Korea Utara. Sebenarnya Korea Utara itu seperti apa? Nah, dari situ mulai saya tanya-tanya sesama backpacker kan, gimana sih caranya ke Korea Utara tapi tidak terlalu mahal, karena kalau tur ke Korea Utara ada banyak, tapi rata-rata menurut saya di luar budget saya gitu. Akhirnya kemudian saya dapat solusinya. Salah satu teman saya yang pernah tinggal di Cina, dia bilang, kalau ke Korea Utara paling murah bergabung saja dengan grup
tour yang dikhususkan untuk warga negara Cina di perbatasan kota perbatasannya Korea Utara, namanya Dandong gitu. Oke. Karena dari situ hampir setiap hari selalu ada tur ke Korea Utara. Kemudian saya carilah, saya kontak lah itu grup tour yang ada di Dandong, dan mereka welcome untuk foreigner, untuk warga asing. Namun harganya beda ya dengan warga negara Cina, karena untuk warga negara asing tentu disediakan penerjemah sendiri yang bisa bahasa Inggris gitu. Ya, saya pikir karena masih lumayan terjangkau ya. Jadi akhirnya waktu saya ke Cina, saya menyempatkan diri ke Dandong untuk selanjutnya tur ke Korea Utara. Mas, waktu ke Korea Utara itu tahun berapa sih? Korea Utara itu sebentar, kalau nggak salah itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sudah zamannya Kim Jong Un belum ya? Belum ya? Sudah ya? Sudah. Nah, berarti itu kan juga terkenal dengan keseramannya. Mas sempat merasa deg-degan nggak sih? Nggak bisa balik ke Indonesia, ditahan di Korea Utara gitu? Kan ceritanya serem-serem tuh. Iya, jadi salah satu tujuan saya ke Korea Utara itu juga untuk membuktikan seperti yang Mbak ini bilang. Benar nggak sih Korea Utara itu seperti yang digambarkan di media seperti itu? Jadi saya itu kepengen tahu sendiri dengan pergi ke sana, dan kesimpulan saya memang ada hal-hal yang seperti yang digambarkan di media, tapi ada juga hal-hal yang tidak seperti yang digambarkan di media, seperti itu. Bentar. Nah, balik lagi ke pengalaman Mas yang di Korea, berarti ternyata memang ada kesereman, tetapi tidak seseram yang dibayangkan. Nah, sebentar ya Mas, saya tanya Mbak Siva. Siva, ini ada suara wow itu dari mana ya? Halo Siva, Mbak Siva, ini tolong dicek, ini ada dengar, Mas Fajar dengar nggak ada suara wow? Ada suara trial Mbak, ya. Ya, ada dengar. Iya kan? Bentar ya Mas, saya cari tahu dulu. Siva, boleh ke sini nggak, ke studio Siva? Bentar, saya tanya. Harusnya nggak ada. Bentar. Trial. Hey guys. Trial. Thank you ya sudah bergabung. Itu live. Ya ini live di Zoom ya. Nanti hasilnya kalau sudah diedit di YouTube. Ya. Maaf, tadi mungkin ada back sound dari lain. Oke, kita balik lagi ya. Tapi tadi seru, nanti kita akan diedit ya di itu. Mas, sekarang balik lagi ya. Serius sih, aku seneng deh. Saya yakin teman-teman juga seneng dengar pengalaman unik dan keren Mas Fajar ini. Mas, bicara tentang bisa menjelajah ke 95 negara. Ya kan, dengan budget minim plus dapat homestay gratis. Itu Mas dapatkan homestay gratis tuh masih ingat nggak ya sejak tahun berapa, dan kok tiba-tiba dapat info dapat homestay gratis tuh gimana ceritanya? Iya, jadi sebelumnya memang kalau saya backpacking itu kan nginapnya di hostel atau di guest house, di lodgement seperti itu ya. Nah itu saya ingat tahun 2007 saya sedang browsing internet, tidak sengaja menemukan satu artikel di yahoo.com waktu itu mengenai hospitality exchange seperti itu. Jadi menggambarkan
beberapa website yang menawarkan akomodasi gratis untuk sesama anggotanya. Jadi dalam rangka cultural exchange gitu. Jadi sesama anggota bisa request untuk stay di rumah anggota lainnya saat mereka ke kota lain atau ke negara lain. Nah dari situ kemudian ya udah karena saya lihat website ini gratis. Website ini gratis, jadi ya udah saya sign up, saya bikin profile, dan kebetulan waktu itu sebulan setelah saya sign up itu memang saya ada rencana mau ke Taiwan waktu itu, jadi saya coba aja deh, siapa tahu saya dapat host di Taiwan, dan ternyata setelah beberapa kali kirim request, ternyata ada yang menerima gitu, jadi mulailah dari sana. Saya mulai memakai homestay gratis seperti ini. Yang website yang sering saya pakai itu namanya Couchsurfing. Berarti Mas dapat info itu dari Couchsurfing ya. Nah, bicara balik lagi deh, pasti teman-teman tuh kan banyak yang nanya nih, itu gimana sih dapat homestay gratis? Oke, lewat Couchsurfing kata Mas Fajar gitu kan. Sulit nggak sih Mas untuk bisa mendapatkan homestay gratis dari Couchsurfing itu? Syaratnya apa aja? Kalau untuk mendapatkan host di Couchsurfing, tentu kita harus punya profil di Couchsurfing. Jadi maksudnya kita harus sudah menjadi member. Nah di profil itu kita sebisa mungkin kita lengkapi itu semua dengan data-data kita seperti minat kita dan kemudian juga dalam menulis request ke host kita hindari menulis copy paste gitu. Jadi sebelum mengirim request ke host, saya sarankan dibaca itu profil hostnya. Jadi biar kita tahu, host kita nih orangnya seperti ini, seperti ini. Jadi dari situ, dari request kita bisa tulis gitu. Misalnya dear siapa namanya. Jadi bukan cuman copy paste. Itu kan kurang personal ya. Pasti orang juga ini hanya numpang tidur gitu ya. Numpang tidur gitu. Tapi kita harus make effort ya, kita harus berusaha gitu supaya host kita pun tertarik untuk menerima kita di rumahnya dia. Karena satu hal yang orang banyak lupa, host itu tidak berkewajiban menerima tamu gitu. Jadi kalaupun mereka menerima tamu itu karena mereka ingin menerima tamu seperti itu. Jadi kalau saran saya profil dilengkapi dulu. Kalau ada referensi boleh ditulis juga. Jadi referensi itu kalau di Couchsurfing itu adalah semacam jadi kesan-kesan dari host atau dari tamu kita mengenai kita. Jadi dari situ host yang akan kita tempati bisa membaca juga, oh orangnya seperti ini, oh orangnya jago masak, oh orangnya bisa sulap misalnya, whatever. Jadi tambah tertarik gitu, seperti itu. Dan yang kedua, buat request yang personalized, yang jadi bukan copy paste seperti itu. Itu akan, dari pengalaman saya, akan membantu sekali dalam mendapatkan host di luar negeri. Saya ulang ya Mas, berarti syaratnya supaya kita dapat homestay gratis di Couchsurfing, pertama pastilah diisi semua profil isian gitu ya, form profil. Terus yang kedua, tadi kan Mas bilang jangan copy paste. Pengertian copy paste itu kalau nggak salah, kalau saya tangkap misalnya saya tertarik dengan hal apa sambil mempelajari nih. Kan ketika kita
kayak melamar pekerjaan kan ya. Jadi kita harus lihat dulu profil orang yang mau kita lamar untuk homestay itu. Terus kita juga ceritakan misalnya kesukaan kita juga apa. Sehingga mana tahu dari apa ya, sesuatu yang sangat personal dan bisa jadi itu yang membuat mereka tertarik sama kita, itu yang membuat mereka menerima kita. Gitu kah Mas? Betul, betul sekali Mbak. Apalagi kan kalau saya tuh kalau dapat host yang kebetulan kesukaannya sama dengan saya, pasti akan saya tulis di situ. Apalagi kalau dapat tamu juga yang kesukaannya sama seperti saya. Jadi misalnya saya tuh suka board games ya. Jadi terus kalau saya lihat ada calon host yang wah dia menulis suka board game, pasti akan saya tulis saya suka board game sekali. Mungkin kita bisa main board game seperti itu. I see, betul, betul. Jadi mereka menemukan keasikan ya, gitu ya kan? Iya, seperti itu. Jadi kan nyambung kan. Jadi betul. Dan kita nggak akan tahu itu kalau kita nggak baca. Makanya baca profilnya. Ya, jadi teman-teman, saya yakin teman-teman kan banyak yang tertarik nih. Jadi tertarik tuh sama dengan kayak kita melamar pekerjaan. Kalau lamar pekerjaan CV-nya jaka sembung nggak nyambung, perusahaan juga nggak akan mensortir CV kita ya kan? Gitu. Sama juga dengan yang tertarik ikut homestay gratis di Couchsurfing. Jadi pertama berarti dilihat juga selain mengisi profil, dilihat nih pemilik rumah yang kita lamar untuk kita tinggal di homestay mereka. Cek dulu apa kesukaan mereka, ada yang nyambung nggak? Kalau ada yang nyambung ungkapin. Aku juga suka ini loh misalnya. Atau sesuatu yang nggak nyambung, nggak sama, it's okay. Tapi ceritakan, misalnya saya suka masakan Indonesia loh. Kalau kita ketemu di rumahmu, saya akan masakin kamu. Kamu suka apa? Nasgor Chinese food misalnya. Mungkin seperti itu ya Mas ya? Iya betul banget Mbak, persis. Nah, oke, berarti saya lulus itu ya. Iya. Tinggal buat profil aja Mbak. Kenapa Mas? Tinggal buat profil Couchsurfing aja Mbak ini. Iya, kalau muda Mas, kalau sekarang aduh. Kalau seusia Mas mungkin. Couchsurfing untuk semua usia kok. Oke. Iya. Ya, makasih Mas, makasih. Nanti tak pikirin. Nah, Mas, kalau gitu nih. Cerita dong Mas, kan tadi kita sudah cerita ya, Mas Fajar sudah cerita tentang gimana sih syaratnya untuk mendapatkan homestay gratis di Couchsurfing. Cerita dong Mas, apa sih plus minusnya dapat homestay gratis itu, enak dan kekurangannya apa sih Mas, kelebihan dan kekurangannya? Kalau menurut saya sih lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Ya. Karena kelebihan itu pertama kan kita mendapatkan sahabat baru ya dari tempat kita berkunjung. Jadi dari nggak tahu siapa-siapa, akhirnya kita tahu seseorang, paling nggak tahu seseorang. Kadang-kadang ini bisa bisa lebih dari sekedar sahabat, dalam arti mereka bisa membantu kita lebih jauh gitu, seperti mungkin dalam arti kalau kita ada masalah gitu, mereka bisa menawarkan solusi karena mereka mengerti bagaimana kebiasaan di daerah di mana mereka tinggal, bagaimana sistemnya bekerja, seperti itu gitu. Nah, yang kedua kan tentu kita bisa mendapatkan pengalaman melihat suatu tempat dari kacamata orang yang tinggal di sana. Jadi bukan sekadar dari guidebook atau dari internet, tapi dari orang yang benar-benar tinggal di sana. Jadi kadang-kadang kan kalau guidebook atau internet kan ada tempat-tempat yang memang tidak tercover di sana, dan dengan tinggal dengan orang yang lokal, kadang-kadang mereka bisa menunjukkan tempat yang malah sebenarnya lebih keren gitu, dan hanya orang lokal yang tahu sana. Seperti juga halnya dengan mereka bisa memberikan saran-saran bagaimana orang lokal itu bisa misalnya untuk tempat-tempat
yang dikunjungi. Oh, sebaiknya begini. Karena kalau siang tempatnya sudah begini gitu. Jadi mereka karena saya baca di guidebook nggak disebutkan. Iya, tapi orang lokal tahu seperti itu. Itu local knowledge ya. Itu yang menurut saya sangat berharga. Dan ketiga tentu ya bisa menghemat, karena dengan tinggal dengan sesama anggota Couchsurfing kita bisa menghemat biaya akomodasi seperti itu. Nah, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, tentu kalau kekurangannya kan ini sekali lagi kita lihat Couchsurfing itu bukan freeloading ya. Maksudnya dalam arti bukan numpang seenaknya. Betul. Jadi ini kita tinggal di rumah orang. Sekali lagi host kita itu sebenarnya tidak berkewajiban menampung kita, tapi mereka ingin menerima kita. Jadi dari situ kita harus menjaga menjaga kesopanan, menjaga diri kita, karena kita tinggal di rumah orang lain, jangan seenak-enaknya mengotori atau bikin rusak perabotan orang seperti itu. Dan yang terpenting buat saya juga mungkin ada beberapa host yang fleksibel tentang ini, tapi kalau saya prinsipnya, kalau saya memang saya kalau ke tempat-tempat yang baru itu kan super excited ya, ingin melihat tempat, mengeksplor tempat itu dari pagi kalau bisa sampai malam. Tapi sedapat mungkin kita sediakan waktu untuk host kita, karena pasti host kita ingin kenal kita lebih jauh. Jadi antara kita ketemu saat makan pagi atau kita bikin janji ketemu makan malam atau pulang untuk makan malam di rumah, seperti itu. Memang kan masih, kepengen banget dimakan di luar. Cuman kalau dengan hal itu kita tidak punya waktu dengan host, menurut saya itu bukan Couchsurfing ya. Pasti hostnya juga, ya ini orang cuman nebeng aja nih, saya nggak. Ini yang tinggal di rumah saya ini dengan barang-barang yang bertebaran ini kan. Nah, dari situ kita harus dengan Couchsurfing jadi bukan hostel. Kalau hostel kan ya kita udah bayar ya, mau masuk jam berapa, selama belum curfew kan terserah. Tapi kalau namanya kita tinggal di rumah orang, ya kita harus tahu diri di situ. Menurut saya sih kelemahannya seperti itu, tapi itu tergantung dari kita juga. Kita melihatnya sebagai kelemahan atau bukan gitu. Kalau saya sih enggak ya. Artinya sebetulnya bukan kekurangan ya. Ya dimanapun kan kita harus adaptasi ya. Even misalnya kita tinggal di hotel, sikap kita ngeselin, orang juga kesel. Cuman bedanya ini karena tinggal di rumah orang, ya kita harus at least ya do something dan menjaga salah satunya kebersihan dan sikap itu tentunya ya, gitu ya. Iya, betul seperti itu. Saya lupa, berarti harus ditambahkan satu hal ya Mas ya. Berarti kalau kita ikut program homestay gratis Couchsurfing ini, goal utama kita bukan berarti untuk mendapatkan homestay gratis ya, tetapi untuk merasakan culture atau kebiasaan di sana, gitukah Mas? Iya, jadi sebenarnya Couchsurfing ini prinsipnya adalah hospitality exchange. Jadi hospitality itu ya termasuk merasakan bagaimana local culture seperti itu. Jadi yang penting hospitality exchange, bukan homestay gratisnya. Kadang-kadang saya ketemu orang sekarang gabung dengan Couchsurfing karena ingin homestay gratisnya, tapi mereka lupa hospitality exchange-nya. Jadi mereka hanya mengharapkan hostel gratis. Itu saya kurang setuju seperti itu. Ya, setuju. Mas, jadi punya pertanyaan nih Mas, tentang pengalaman Mas gitu ya. Balik lagi ke Couchsurfing deh Mas. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau seandainya seseorang belum pernah punya pengalaman sebagai backpackers, terus langsung mencoba apply dapat homestay gratis di Couchsurfing karena ingin menjadi seorang backpackers, itu memungkinkan nggak sih Mas? Karena kan tadi dibilang harus ada referensi salah satunya gitu. Iya. Itu
memungkinkan nggak sih? Kalau menurut saya memungkinkan sekali. Karena seperti pengalaman saya di Taiwan, kan saya juga mulai profil saya tanpa ada referensi, karena kan saya baru mau mulai gitu. Jadi menurut saya sih ya everybody has to start somewhere ya. Jadi bisa aja seperti itu. Tapi seperti saya bilang kan memang banyak host yang preferensinya untuk menerima mereka yang sudah punya referensi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak host juga yang terbuka untuk mereka yang baru bergabung. Makanya yang penting itu yang tadi saya bilang tadi, yang profilnya lengkap, jelas, dan request-nya itu personalized, bagus. Jadi banyak yang pemula itu tidak menjalankan yang dua tadi, jadinya mereka susah dapat host karena cuman ini dianggap siapa? Wah, ini cuma cari penginapan gratis aja mungkin gitu kali ya. Iya. Jadi jangan berkecil hati, walaupun kita baru mulai bisa kok untuk dapat host. So Mas, sebagai seorang backpacker, cerita dong pengalaman apa yang paling mengesankan dengan perjalanan Mas, di mana, negara mana, punya pengalaman seperti apa yang membuat Mas merasa wow banget dan teringat betul sampai sekarang, Mas Fajar? Sebenarnya banyak ya pengalaman. Ada yang terlupakan dari dari segi positif, atau sebenarnya bukan negatif, tapi dari segi yang tidak terduga, mungkin seperti itu. Mungkin kalau dari segi positif yang tidak terlupakan itu, ya kadang-kadang seperti yang saya bilang itu, kita tidak, mungkin kita sebelum ke negara itu kita berharap ya, semoga mungkin kita ada kesempatan gitu ya berkunjung ke tempat ini, tapi setelah saya lihat kok untuk seorang backpacker tunggal seperti saya kok agak susah ya gitu. Nah itu misalnya waktu saya ke Islandia. Nah ke Islandia itu kan negara Islandia itu kecil, jadi public transportnya itu kurang sampai ke pelosok-pelosok. Nah di Islandia itu ada yang namanya Golden Ring. Jadi Golden Ring itu adalah objek wisata yang paling terkenal di Islandia, yaitu ada Taman Nasional, terus ada geyser, bahkan kata geyser itu diambil dari tempat itu gitu. Jadi yang sumber air panas yang yang menyembur gitu ya dari dalam tanah itu, sama satu lagi air terjun yang cukup besar. Nah itu kalau ikut tur bisa, tapi lumayan mahal waktu itu. Sementara saya udah ikut tur sekali waktu itu, karena saya mau ke Glacier gitu. Jadi mau ikut tur lagi, waduh cukup mahal ya. Terus kebetulan host saya di Islandia waktu itu juga dia sedang host dua orang dari Jerman waktu itu. Nah, yaudah kita ngobrol, dan mereka ternyata juga berminat ke Golden Ring waktu itu ya. Golden Ring apa Golden Circle, saya lupa. Nah waktu itu akhirnya mereka bilang, yaudah nggak masalah, kita sewa mobil aja bertiga gitu. Oke, fine. Akhirnya mereka berdua yang gantian nyetir, saya ikut di belakang, nanti kita chip in ya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kesampaian juga saya ke 3 tempat itu. Makanya wah, nggak nyangka ternyata dengan Couchsurfing saya bisa dapat pengalaman seperti ini gitu. Dan dilalahnya pas waktu sampai di Reykjavik, saya bilang oke, saya chip in-nya berapa, terus dibilang nggak usah deh, kita aja sampai. Loh kok gitu. Sebenarnya mereka nggak mau saya bayar, cuma saya bilang ya paling nggak bensinnya lah gitu. Akhirnya saya tambahin gitu. Padahal
ya itu nggak terduga akhirnya kesampaian dan bahkan sebenarnya bisa gratis, cuma saya kan nggak enakan ya. Yalah, tahu diri ya, tahu Seperti diri. itu. Nah, I see. itu contohnya satu yang positif. Yang satu lagi yang tidak terduga itu ini baru kejadian 2019. Oh, baru Jadi ya? dari ini yang ke Islandia itu sudah 10 tahun yang lalu. Tapi kalau yang baru ini tahun 2019, waktu itu saya backpacking ke negara Mauritania. Itu negara di Afrika. Negaranya gurun pasir Sahara. Kenapa saya ke sana? Karena saya memang orangnya itu sangat curious, sangat ingin tahu ada apa sih sebenarnya negara Mauritania itu. Dan setelah saya survei itu hal yang katanya harus dilakukan setiap orang saat di Mauritania itu adalah kita menumpang kereta yang mengangkut biji besi dari tengah gurun pasir sampai ke pelabuhannya Nouadhibou. Jadi kereta biji besi di Mauritania itu termasuk yang paling panjang di dunia. Itu panjang sekali waktu itu. Terus saya pikir, oke deh, supaya saya ada pengalaman begini Mauritania. Akhirnya saya menunggulah di tengah gurun pasir, ada di kota kecil gitu, persimpangan kereta. Itu keretanya baru sampai itu jam 9 malam. Saya menunggu itu dari jam 9 pagi. Wow. Untung saya nggak sendiri, saya ada tiga teman backpacker lain waktu itu. Terus akhirnya kita naik ke atas gerbongnya. Gerbongnya itu ada 2 meter tingginya gitu. Kan kita maksudnya numpang ya, penumpang gelap. Jadi kita naik aja. Kita naik aja ke atas sana, kita ke gerbongnya, dan itu memang diisi dengan biji besi gitu ya. Terus ya udah, setelah berapa menit keretanya mulai jalan, udah akhirnya kita semalaman di atas gerbong itu dengan beralaskan biji besi yang batu-batu bongkahan yang tidak nyaman itu, dan bikin kotor karena kan hitam itu. Aduh, saya pikir di situ saya berpikir why am I doing this gitu ya. Sebenarnya saya mau ngapain sih sini, benar-benar pengalaman tidak nyaman. Tapi bukan di situ saja ceritanya, ada yang lebih seru. Jadi saya terbangun tuh setengah enam saya terbangun, keretanya sedang berhenti. Tapi saya tahu ini belum sampai tujuan karena seharusnya sampai di tujuan sekitar jam 10, jam 11 gitu ya. Terus saya lihat di sebelah saya ada lintasan kereta, ada kereta satu lagi. Terus saya pikir, wah, tumben-tumbennya karena kereta biji besi itu jarang-jarang, biasanya satu siang terus yang kembali malam gitu. Terus saya oke. Terus saya kan belum sepenuhnya sadar gitu ya. Terus kereta yang sebelah saya terus akhirnya jalan dia. Terus tapi saya heran, kok jalannya ke arah pelabuhan ya? Seharusnya kan yang jalan ke arah pelabuhan kereta saya gitu. Terus saya mulai mencari-cari teman saya yang lain. Terus ada teman saya backpacker orang Ceko itu, dia di bawah. Terus dia bilang, our loco is gone. Jadi sampai what? Jadi rangkaian kereta di mana saya berada saat itu sudah tidak ada lokomotifnya. Jadi lokomotifnya itu pindah sebelah tanpa saya menyadari. What? Wah, kita langsung turun dan benar saja memang rangkaian kita itu putus. Jadi nggak ada lokonya. Waduh, saya pikir kita di tengah Sahara. Ini gimana caranya? Wah, itu benar-benar panik waktu itu ya, karena saya berpikir ini kalau waktu itu masih jam 6 pagi ya, jadi belum panas. Saya pikir ini kalau kita nggak bisa lanjut nih, kita terpanggang panas mataharinya Sahara ini gitu. Aduh, kita lihat juga kayaknya nggak ada pemukiman karena benar-benar di tengah Sahara kan. Aduh, pusing kita waktu itu. Terus kebetulan ada udah beberapa sejam kemudian ada kereta lewat, kita berhentikan, nggak mau berhenti ya kan. Terus aduh, gimana nih, akhirnya udah deh, daripada kita terjebak, coba kita
jalan siapa tahu ada pemukiman, karena kita lihat di sama-sama di kejauhan ada kayak pabrik seperti itu. Kita mulai jalan sedikit, tiba-tiba ada bunyi kereta dari kejauhan gitu. Oh itu ada kereta, coba kita berhentiin, siapa tahu mau. Akhirnya kita balik lagi ke relnya kan, kita stop. Itu mungkin harapan kita terakhir karena udah mulai siang waktu itu, udah mulai jam 7:30, 8 gitu. Dan ternyata orang Mauritania itu baik sekali. Jadi masinisnya itu segera memberhentikan kereta. Jadi pengalaman saya Mbak, ini pengalaman saya itu walaupun backpacker itu belum pernah hitchhiking. Ya kecuali di Indonesia numpang truk itu biasa. Tapi di luar negeri itu belum pernah hitchhiking. Sekalinya hitchhiking saya hitchhiking kereta. Jadi ada kereta barang itu, mau dia berhentikan itu saya bilang, kami terjebak gitu. Oh ya naik gitu. Akhirnya ya udah dibawa kereta barang itu sampai ke pelabuhan. Itu pengalaman tak terlupakan backpacking di Mauritania. Tapi keren loh. Saya punya mendapatkan insight dari Mas 2 hal gitu ya. Dapat insight. Artinya gini, pertama Mas, itu kan saya bayangin biji besi kan berarti kayak kerikil bukan sih Mas, tapi yang lembut-lembut. Terus Mas lebih tiduran. Lebih bongkahan dia. Mas bisa tiduran gitu dan bener-bener bisa tidur nyenyak ternyata di situ, mungkin saking boringnya, saking bosennya kali ya. Iya, jadi tidurnya tuh kayak tidur ayam gitu, karena kan bongkahan itu kan nggak nyaman ya di punggung saya juga. Dia itu kan kadang-kadang bergeser gitu. Jadi ya memang begitulah, antara saya udah capek juga gitu. Akhirnya yang jelas sih sempat ketiduran dan bangun-bangun sudah ketinggalan kereta. Ya, tapi maksudnya kerennya itu yang saya bilang dapat insight dari Mas itu, artinya gini, kita dari pengalaman Mas ini sebetulnya kita tetap bisa menikmati hidup. Saya nggak bilang happy ya, tapi menikmati hidup kan kondisinya tidak happy itu kan di atas biji besi. Tapi masih bisa menikmati, yaitu bisa tidur. Cuman efeknya itu tadi lokomotifnya lepas. Yang insight kedua adalah ketika kita dalam kondisi menderita pun pertolongan Tuhan tuh, pertolongan Allah itu selalu ada. Yang ketiga, malah 3. Menurut saya kita pertolongan masinis kepada Mas itu sangat keren banget loh. Mereka tidak tendensius melihat orang lain. Ketika ada somebody asking for help, seseorang meminta bantuan, dia langsung bantu Mas. Sehingga itu memberi insight saya, dan saya yakin teman-teman di sini yang hadir, bahwa ketika seseorang minta bantuan, kalau kita bisa bantu, kita bantu aja. Menurut saya itu ya. So, Mas, jadi yang jelas itu seru banget lah, kebayang. Maksud saya gini, di Indonesia aja belum tentu mau naik lokomotif barang, di negara orang lain menikmati gitu ya, tapi seru banget itu. Iya. Nah, Mas makasih udah cerita tentang pengalaman yang menurut saya keren banget. Negara Mauritania itu seperti apa sih Mas kondisi negara itu? Karena menurut saya negara itu seksi sekali. Seksi itu artinya dia menarik loh, karena ada cerita kan yang difilmkan warga negara Mauritania tuh, yang dia tuh memang orangnya baik banget. Cerita dong Mas, seperti apa sih Mauritania itu, negara itu? Iya, jadi Mauritania itu negaranya kalau yang bisa saya simpulkan itu negaranya itu 90% gurun pasir. Jadi itu salah satu negara yang mengalami desertifikasi yang lumayan parah, Mbak. Jadi bahkan di ibu kotanya sendiri, Nouakchott itu pasirnya itu sudah masuk sampai jalan-jalan seperti itu. Pokoknya di luar jalan aspal itu pasti pasir seperti itu. Dan negaranya penduduknya sedikit, jadi kosong gitu. Jadi pemukiman itu hanya ada beberapa aja dari mungkin ibu kotanya, terus kota pelabuhannya seperti itu. Namun
kesan yang saya dapat orang Mauritania itu sangat ramah ya, sangat friendly and hospitable. Saya kebetulan pas waktu ke Mauritania itu waktu bulan Ramadan, jadi saya kesempatan ikut merasakan puasa juga di sana, karena saya dapat host di waktu saya di Nouadhibou itu kita diundang buka puasa dengan keluarganya. Jadi di situ kita merasakan begini cara Mauritania berbuka puasa seperti itu. Dan mereka mereka sangat ramah dan baik sekali, seperti yang tadi Mbak ini bilang, memang masinisnya itu ramah sekali. Terus kan tahu kita terjebak di di tengah gurun pasir, terus kemudian mereka dia itu menawarkan makanan, minuman buat kita seperti itu, walaupun nggak harus ya, sudah ditolong aja udah bersyukur gitu, tapi malah nawarin makanan gitu, sementara dia puasa, sementara dia sendiri puasa. Gitu. Hebat, keren. So, Mas, seneng banget dapat cerita Mas, tapi kita tadi belum cerita tentang duitnya Mas, kosnya, budgetnya, biayanya gitu ya. Meskipun memang pasti beraneka ragam. Kasih contoh dong Mas, kalau misalnya menjadi backpackers pertama, kasih contoh aja misalnya ke negara mana, kira-kira budget berapa sih yang dibutuhkan, misalnya untuk pesawatnya kira-kira berapa, terus untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, minum, transportasi. Kasih contoh misalnya negara mana, silakan Mas. Jadi kalau untuk budget itu memang tergantung kita ke negara mana, terus juga apa yang mau kita lakukan di sana, dan kalau saya sendiri memang budget terbesar itu untuk transportasi. Transportasi udara seperti itu. Makanya salah satu trik saya adalah dengan memanfaatkan promo. Jadi kadang-kadang airline itu buka promo untuk ke tujuan-tujuan yang jauh dari Indonesia itu. Tapi memang syaratnya itu mereka membuka promo bisa antara setahun sampai minimal 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan kita. Jadi memang ya seperti itu, nggak bisa kalau last minute terus mengharapkan harga promo, nggak bisa seperti itu. Nah kan dari situ aja saya kalau misalnya ke Eropa, untuk budget pesawat itu in general menurut saya sekitar 7 juta itu sudah reasonable seperti itu. Mungkin bisa lebih. 7 juta itu return apa sekali berangkat Mas ke Eropa? Selalu return. Ya, kalau budget dapat 7 juta itu menurut saya itu budget sudah bagus seperti itu. Walaupun normalnya kan 9-10 gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu kan akomodasi. Jadi kalau kita sudah dapat host di Couchsurfing, tentu ini bisa akomodasi bisa zero ya, seperti itu. Tapi mungkin kan kompensasinya bisa kita kita tambahkan di misalnya makanan seperti itu, karena mungkin kan untuk membalas kebaikan host kita mau misalnya nraktir dia makan atau belikan dia minuman, atau mungkin kita beli daging buat bikin rendang atau apalah gitu ya, jadi itu bisa ditaruh. Dan kalau makanan sendiri, kalau misalnya di Eropa itu tergantung juga ya, kita mau makan di mana ya, dan
makan berapa kali. Seperti itu. Nah, kalau trik saya begini, kalau misalnya saya couchsurfing atau saya nginap di hostel, biasanya makan pagi itu saya masak mie instan. Antara mie instan saya beli di supermarket lokal, atau yang lebih sering saya bawa dari Indonesia. Di situ kan berarti kan ya budgetnya bisa nol lah, karena kita sudah bawa dari rumah kan, seperti itu. Nah, atau beli roti-rotian itu bisa lumayan murah kalau di Eropa. Kan bisa cuma €1, €1,5 seperti itu ya. Itu sudah mengenyangkan karena kan ukurannya besar ya Mbak ya. Seperti itu. Terus minumnya gimana? Kalau minum bawa botol sendiri, karena di sana kan banyak water fountain ya, gratis bisa isi. Seperti itu. Bahkan kalau di rumah host ya minta isi aja, kayak kadang-kadang kalau di Eropa kan air kerannya bisa diminum ya. Jadi saya isi itu. Nah, kalau makan siang kadang-kadang karena saya sibuk kesana kemari, lihat-lihat gitu, kadang-kadang saya skip dalam artian begini. Jadi makan siang saya kompensasi itu saya ganti dengan energy bar atau dengan pisang. Jadi asal ada yang masuk untuk supaya saya bisa lanjut gitu. Jadi paling saya berhenti setengah jam, saya makan pisang atau energy bar atau kacang-kacangan. Itu kan bisa bawa dari Indonesia atau beli di sana, itu juga nggak banyak. Baru nanti makan malam kita budgetin di sana, itu makan malam misalnya €10, €12, tergantung apa yang mau kita makan. Kalau kita makan ke restoran pasti lebih mahal ya daripada fast food atau kebab atau apa ya street food di sana, seperti itu. Jadi dari situ aja kita udah bisa menghitung berapa sih sebenarnya untuk budget kita untuk makan. Dan yang penting juga adalah transportasi. Jadi public transport itu berapa gitu. Jadi kalau memang kita rencananya lama di satu tempat, ada baiknya kita membeli pass gitu ya, transport pass. Jadi beberapa kota kan ada transport pass untuk berlaku 3 hari, 7 hari atau 1 hari. Nah, itu akan sangat membantu sekali dalam hal transportasi gitu. Tapi ada juga sih kadang-kala kalau memang yang mau kita lihat itu letaknya berdekatan, ya udah jalan kaki gitu. Karena kadang-kadang salah satu pertimbangan saya memilih tinggal di hostel daripada couchsurfing, karena ini masuk, mungkin bukan kelemahan juga ya, tapi salah satu hal mengenai couchsurfing, karena couchsurfing itu kan tinggal di rumah orang. Biasanya orang itu tinggalnya kan di suburb ya, di pinggir, bukan di tengah kota, di mana objek wisata banyak kan tempat tengah kota. Sementara kalau hostel banyak di tengah kota gitu. Nah, itu jadi saya lihat dulu gitu. Kalau memang tujuan saya memang di tengah kota, ya udahlah saya nginep di hostel. Biasanya kalau di Eropa €10, €15 ya. Kalau Eropa Timur €10, kalau Eropa Barat mungkin 15 dan sampai ke atas. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu objek wisatanya sendiri. Tiket masuknya seperti itu. Seperti ada beberapa objek wisata yang gratis di sana, tapi ada juga yang tiket masuknya lumayan mahal, bisa sampai €25 itu, seperti Istana Schönbrunn ya di Vienna, itu lumayan mahal. Tapi ada juga yang gratis seperti itu. Jadi tergantung kita, apakah kita mau jalan-jalan sampai masuk ke dalam objek wisatanya, atau cukup objek wisata yang gratis dan sisanya ya mungkin berfoto saja di luar gitu. Nah, dari situ ya total budgetnya bisa diperhitungkan seperti itu. Berarti Mas, kesimpulannya kalau traveling sebagai backpacker itu gitu ya, dipikirin dulu ya,
lokasi mana yang mau ditinjau. Jadi jangan asal milih homestay gratis. Karena kalau ikut homestay gratis pun biasanya tinggal di suburb, berarti pinggiran kota banget. Ada kos untuk transportasi dan waktu. Berarti mendingan milih hostel. Hostel juga nggak terlalu mahal gitu ya. Terus berarti Mas kalau sekali traveling tuh butuh waktu berapa lama tuh Mas? Misalnya ke Eropa tuh seminggu itu cukup nggak sih atau justru kurang gitu Mas? Kalau untuk waktu itu tergantung masing-masing ya, karena ada yang waktunya cukup fleksibel, ada yang waktunya terbatas. Kadang-kadang kalau saya memang biasanya kalau backpacking itu antara 2 sampai 3 minggu seperti itu. Berapa minggu? 2 sampai 3 minggu. Wow. Seperti itu. Ya. Tapi kalau 2 sampai 3 minggu tentunya kita tidak bisa, maksudnya terlalu ambisius. Oh, saya mau keliling Eropa 3 minggu, itu tidak mungkin. Bisa aja, cuman nggak dapat apa-apa, cuman mungkin foto di depan pelang negaranya itu buat saya sih Photoshop aja ya gitu. Nah, itu kan yang penting kan kita merasakan atmosfer kota tersebut, kenal dengan kebiasaan orang situ, dan menurut saya itu perlu waktu seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 minggu, ya di Eropa itu mungkin bisa idealnya ya bisa 4 sampai 6 negara seperti itu. Kalau ada negara kecil mungkin bisa tambahin lagi, kan kalau di Eropa ada beberapa negara negara kecil ya yang maksudnya day trip aja juga udah bisa seperti itu. Kalau misalnya seperti kemarin saya ke Latin Amerika itu 3 minggu itu baru bisa 4 negara gitu. Kayak misalnya saya ke Peru itu nggak lihat semuanya. Peru itu aja sudah, Peru dan Bolivia aja udah 2 minggu sendiri. Belum ditambah Chile, Meksiko. Wah, itu karena negaranya besar, banyak dilihat kayak. Ya makanya itu tergantung apa yang mau kita lihat. Jangan terlalu ambisi gitu, karena kalau enggak nanti malah ya itu nggak dapat apa-apa ya, cuman foto-foto aja ya. Ya mungkin bagi sebagian orang ya tujuannya seperti itu Kak, tapi kalau saya bukan seperti itu. Ya, jadi tujuannya ngapain? Hanya untuk foto Instagram kan rugi ya, nggak dapat sensasinya. Iya. Mas, berarti gini, ini teman-teman banyak yang pengen tahu nih Mas, tertarik banget dengan backpackers bisa keliling dunia. Mas Fajar sudah cerita semuanya, termasuk ancer-ancer atau gambaran budgetnya, kembali lagi tergantung pada negaranya. Tadi Mas Fajar kasih contoh, let's say Eropa kan biasanya yang termahal tuh 7 juta udah return. Berarti teman-teman sudah bisa mikirin lah budgetnya berapa. So pertanyaan berikutnya tuh Mas, ada nggak sih Mas untuk teman-teman yang tertarik menjadi backpackers tuh ada komunitasnya nggak sih? Terus apa syaratnya kalau teman-teman gabung itu gitu Mas? Oh, kalau komunitas backpacker di Indonesia ada lumayan banyak ya. Banyak ya. Jadi saya sendiri itu anggota di Couchsurfing. Jadi Couchsurfing Indonesia itu ada komunitasnya sendiri. Ya, Couchsurfing Jakarta juga ada komunitasnya sendiri. Terus kalau backpacker itu ada backpacker dunia, saya juga jadi anggota di sana. Terus yang berbasis online ada, selain backpacker dunia itu juga ada backpacker internasional. Dan backpacker Jakarta. Kalau backpacker Jakarta sejauh ini memang kebanyakan open trip domestik. Itu saya juga jadi anggota seperti itu. Jadi banyak bisa komunitas ini bisa dicari di media sosial karena sekarang mereka memang basisnya di media sosial ya. Tapi kalau untuk mau jadi anggota Couchsurfing Indonesia atau Jakarta tentu harus
jadi anggota Couchsurfing dulu baru bisa diterima. Oke. I see. Itu ya. Berarti syarat-syaratnya. Mas, terakhir nih Mas. Sepanjang perjalanan Mas sebagai backpackers khususnya ke 95 negara, pelajaran apa sih yang Mas dapatkan dari pengalaman yang sangat amat seru dan berharga ini, Mas? Kalau pengalaman yang paling berharga itu tentu di situ kita bisa mengapresiasi ya keanekaragaman yang ada di dunia seperti itu. Jadi dari situ kita bisa mengapresiasi hal-hal positif yang ada di luar Indonesia, tapi dari situ kita juga bisa memberikan kesempatan kita untuk memperkenalkan hal-hal positif yang ada di Indonesia. Karena itu bagi saya seperti Couchsurfing itu juga kesempatan berharga untuk kita memperkenalkan Indonesia yang mungkin jarang diketahui di negara orang itu untuk kita perkenalkan ke host kita di mana kita berada seperti itu. Namun yang terpenting dari pengalaman saya keliling dunia dengan backpacker, bertemu dengan banyak orang, mungkin satu pelajaran yang saya tarik adalah at the end of the day semua orang itu sama, everybody is the same. Kita itu semua manusia punya punya kelebihan, kelemahan gitu. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya orang ada seperti melebih-lebihkan bangsa tertentu, merendahkan bangsa sendiri. Enggak kok, kalau kita udah pengalaman sama dia, terus kita bilang, dia juga begini kok sama kayak kita, emang kita malah seperti ini. Jadi kalau kita mengalami sendiri, kita akan tahu bahwa at the end of the day, we're all humans. Kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi seperti itu. Jadi ya. Keren. Mas, keren banget, dapat banyak banget insight-insight dari Mas. Jadi ternyata jadi backpackers bisa keliling dunia itu selain banyak pengalaman, banyak pembelajaran, banyak teman, itu yang membuat saya yakin kita semua jadi tertarik gitu ya. Mas Fajar, thank you banget atas waktu dan sharingnya. Suka banget dengan sharingnya, khususnya yang di Mauritania itu. Bagi saya itu pasti pengalaman Mas nggak terlupakan. So, thank you sekali lagi atas waktu dan kehadirannya Mas Fajar. Semoga kita ketemu di lain waktu. Pertanyaan terakhir, next negara berikutnya Mas mau menuju kemana, Mas? Nah, ini tergantung dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi pertimbangan saya tentu sebagai seorang backpacker adalah budget. Jadi tujuan saya tentu negara yang mana orang Indonesia itu tidak perlu karantina seperti itu, jadi tidak mengeluarkan budget seperti itu. Tapi sejauh ini sih mungkin saya tertarik untuk melanjutkan perjalanan ke Amerika Latin karena terus terang saya belum banyak negara yang saya eksplor di sana. Jadi ingin ikut jalan-jalan. Mas Fajar, thank you banget. Semoga dimudahin Tuhan Allah untuk bisa jalan-jalan lagi. Amin. Coronanya segera pergi. Amin. So, thank you sekali lagi Mas Fajar dan teman-teman yang sudah hadir dan menyimak talk show ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel YouTube saya. Selamat menikmati di Aini Talk Show. Mas Fajar, thank you banget ya.